Shalom, shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Wow, Woman of Word atau wanita-wanita yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Apa kabar semuanya? Tentu saya yakin kita dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini telah hadir juga bersama dengan kami hamba Tuhan yang juga tentunya luar biasa. Sebentar beliau siap untuk memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan membangun dan menguatkan iman kita semua. Namun tidak kalah penting, sebelum kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita, mari terlebih dahulu kita angkat suara kita, mari kita memuji Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Inilah kami Tuhan, wanita-wanita-Mu Tuhan. Kami siap Bapa untuk Engkau pakai hidup kami sebagai alat untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan.
Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami juga menyerahkan waktu ini Tuhan, biarlah arah Roh Kudus bekerja, berhembus di atas firman-Mu Tuhan, urapi kami semua, berikan kami hikmat serta pengertian agar kami bisa mencerna setiap kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Mudahkan juga hamba-Mu untuk menyampaikan pesan isi hati-Mu kepada kami semua. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini waktu dan tempat, langsung saja saya persilakan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom saudara sekalian, kekasih di dalam Tuhan. Kita jumpa kembali, ini baru minggu kedua dan saya tahu ini adalah permulaan yang baru. Kita suka mengatakan, oh ini masih rasanya tahun baru ya, memang benar nih tahun baru. Amin. Dan puji Tuhan, yaitu Tuhan kita selalu memberikan kepada kita kesempatan yang baru, permulaan yang baru. Tetapi saya percaya ini apa yang saya pelajari dari kehidupan saya sendiri, yaitu permulaan baru itu akan menjadi sia-sia atau kesempatan yang Tuhan berikan itu menjadi sia-sia jika kita tidak dapat membangun yaitu kebiasaan yang baik, yang baru di dalam Tuhan kita. Benar nggak? Coba renungkan itu kembali. Yaitu karena saya percaya yaitu kita semua menginginkan kehidupan yang lebih baik, benar nggak? Dunia tidak tambah lama, tambah baik. Tetapi kita bisa menjadi lebih baik di dalam Tuhan. Kita gimana juga yaitu kalau kita lebih baik, kita percaya tahun 2024 itu menjadi tahun lebih baik yaitu untuk kita semua di dalam Tuhan kita jauh lebih baik dari tahun 2023. Dan karena saya percaya yaitu besok hari itu adalah hari yang lebih baik daripada hari ini. Benar nggak saudara? Amin. Ya, dari sebab itu hal yang penting bagi kita nomor satu adalah apa? Membuang jauh-jauh yaitu kebiasaan buruk kita. Sekali lagi, nomor satu apa yang kita harus lakukan ialah membuang jauh-jauh kebiasaan buruk kita dan mulai memupuk kebiasaan yang baik. Ya, benar nggak saudara? Karena apa saudara? Jika kita hidup, ini yang saya pelajari, ialah jika kita tetap hidup dalam kebiasaan lama kita, maka tidaklah heran kehidupan kita akan sama seperti yang dulu-dulu. Bahkan lebih buruk lagi, saudara. Benar, saudara. Bahkan lebih buruk lagi. Jadi sebab itu janganlah kita tinggal diam di dalam kebiasaan lama kita, tapi kita mulai memupuk untuk yaitu kebiasaan yang baik, yang baru di dalam Tuhan kita. Nah, bagaimana sih kita dapat memupuk kebiasaan yang baik ini? Nomor satu, kita periksa kehidupan rohani kita. Karena nomor satu ialah yang utama ialah untuk memperbaiki kehidupan rohani kita terlebih dahulu. Artinya apa, saudara? Yaitu kita harus taruh Tuhan terlebih dahulu. Tuhan di tempat prioritas yang pertama terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Kita harus tahu yaitu prioritas kita di dalam setiap bagian kehidupan kita. Dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan anak cucu kita atau masa depan kita, di dalam keuangan kita, di dalam kesehatan kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Dan lain-lain-lainnya. Itu kita harus taruh Tuhan terlebih dahulu. Ya, karena apa? Kita harus ingat, saudara. Tidakkah Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita semuanya? Tidakkah Tuhan yang memberikan nafas kepada kita semuanya? Tidakkah Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada kita? Tidakkah Tuhan memberikan permulaan yang baru di dalam semua kehidupan kita, di dalam kehidupan saudara, maupun di dalam kehidupan saya? Itu kalau kita pikir lagi memang benar. Orang suka nggak suka dengar kata-kata ini, tapi memang benar. Mati dan hidup kita itu di dalam tangan Tuhan. Jadi Tuhan yang berkuasa di dalam setiap area dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu adalah baik saudara, bagi saudara dan saya, untuk kita nomor satu, yaitu setiap pagi datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dengan yaitu memberikan kesempatan kepada kita, dengan memberikan kehidupan kepada kita. Dan kita datang kepada Tuhan, kita percaya bahwa segala sesuatu itu akan baik-baik saja, sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Ya, bahkan yaitu di dalam Matius 6 ayat 33, Yesus sendiri mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu itu akan ditambahkan kepadamu. Waktu Yesus mengatakan demikian, kalau saudara baca ayat-ayat yaitu di atas sebelumnya, karena apa? Dia
Dia tahu kekhawatiran manusia, dia tahu kekhawatiran daripada kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang akan terjadi kepada hari esok. Dia katakan semua orang, seluruh bangsa-bangsa di dalam dunia ini melakukan demikian. Dari sebab itu Yesus mengatakan ini kuncinya dan sangat penting sekali ya. Apa yang Yesus katakan itu kita harus ingat selalu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Maka segala sesuatu, apa yang manusia itu cari, itu akan diberikan kepada saudara, akan ditambahkan kepada kita semuanya. Amin. Dan Amsal 3 ayat 5, kita lihat lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Jadi percaya kepada Tuhan segenap hati kita. Setiap pagi yaitu kita datang kepada Tuhan, atau setiap malam, yaitu kita mengakhiri hati kita, yaitu dengan kita datang kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita serahkan, yaitu setiap pagi nomor satu. Saya selalu mengatakan, Tuhan, saya nggak tahu apa yang akan terjadi pada hari ini. Saudara pun nggak akan tahu. Kita bisa membuat janji, kita bisa buat rencana, apapun indahnya, apapun besarnya, apapun janji tersebut, kita nggak tahu yaitu apa yang akan terjadi atau apakah semua itu bisa terjadi. Dari sebab itu setiap pagi nomor satu, saya datang kepada Tuhan, saya mengatakan, Tuhan, saya tahu saya telah buat rencana, tapi saya mau serahkan segala sesuatu itu kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan itu adalah firman Tuhan, dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu. Kita lanjutkan Amsal 3 ayat 6. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi akuilah dia di dalam segala lakumu. Dengan kata lain, ikutilah Tuhan di dalam segala sesuatu rencana kita. Amin. Ikutilah dia, yaitu ikut sertakan Tuhan kita di dalam setiap detik-detik kehidupan kita. Maka Tuhan pasti akan berada bersama kita untuk meluruskan jalan-jalan kita. Ya, karena saya mengatakan ini penting sekali, ayat-ayat ini penting sekali, dan saya tahu yaitu kalau apa namanya saya tulis dulu ya, belum ada WhatsApp, belum ada apa, dan selalu yaitu kalau kita menulis kartu ulang tahun, saya selalu menaruh kedua ayat ini, Matius 6 ayat 33 dan Amsal 3 ayat 5 dan juga dengan 6. Karena saya tahu yaitu, dan saya tahu yaitu saudara juga tahu yaitu hanya Tuhan yang mampu memenuhi setiap kebutuhan saudara dan saya. Hanya Tuhan yang dapat mengisi kekosongan di dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan suami, bukan anak, bukan cucu, bukan teman, bukan kekayaan, bukan profesi, bukan. Bukan, itu sama sekali bukan. Karena waktu kita balik ke ruangan kita, waktu kita balik ke rumah kita, yaitu saudara bisa merasakan kekosongan di dalam kehidupan saudara. Dari sebab itu saya katakan hanya Tuhan yang dapat memenuhi segala kebutuhan manusia, kebutuhan kita atau kebutuhan manusia. Karena manusia siapa saja dapat mengecewakan kita. Karena kita tahu setiap manusia itu ada kelemahan. Dan mereka juga memiliki kebutuhan mereka masing-masing. Mereka juga ada prioritas-prioritas sendiri dalam kehidupan mereka. Dari sebab itu kita tahu, mari saudara, kita datang kepada Tuhan. Setiap hari, setiap saat saudara bisa datang kepada Tuhan. Dan saya tahu Tuhan selalu membuka tangannya untuk menerima kita. Dan saya tahu kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan meluruskan jalan-jalan kita, maka masa depan kita itu akan lebih baik. Ya, amin saudara. Dan hal yang kedua, saya nggak buang waktu saudara. Hal yang kedua yaitu kita harus tahu kemana tujuan kita. Kita harus fokus the result. Jadi ada kita fokus kepada hasilnya. Waktu kita fokus kepada hasilnya, itu akan membuat kita termotivasi untuk melakukannya. Itu akan membuat kita atau mendorong kita untuk melakukannya. Amin. Dan kalau saudara ada waktu baca kitab seluruh Nehemia, Nehemia itu bagus luar biasa. Di situ yaitu di dalam keadaan yang apa namanya, keadaan apapun juga pada saat tersebut, Nehemia mengambil yaitu dia mengambil pendekatan yang secara strategis. Tujuan daripada dia ialah untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Karena apa? Setiap kali dia melihat runtuhnya yaitu kota Yerusalem, setiap kali dia melihat runtuhnya tembok tersebut, itu membuat hatinya sedih. Benar nggak? Dari sebab itu apa yang dia lakukan? Yaitu nomor satu, dia mengevaluasi. Karena tujuannya satu, membangun kota Yerusalem, membangun kota Tuhan terlebih dahulu. Membangun yaitu kota untuk seluruh bangsanya terlebih dahulu. Jadi nomor satu apa yang dia lakukan? Dia mengevaluasi kota tersebut.
Dia mengevaluasi tembok-tembok tersebut. Dia melihat yaitu berapa besar kerusakannya. Setelah itu dia menghitung pengeluarannya, apa yang dia harus lakukan. Setelah itu hal berikutnya dia juga harus menunjuk yaitu pemimpin-pemimpin atau para orang-orang yang dapat menyelesaikan tugas-tugasnya tersebut. Nehemia apa dia lakukan setiap hari, dia tidak lupa, dia datang kepada Tuhan, yaitu dia membawa setiap rencana-rencana dia membawa setiap kerinduannya dia kepada Tuhan untuk Tuhan membuka jalan, untuk Tuhan mempermudah untuk dia dapat membangun kembali kota tersebut. Sama juga yaitu seperti kemerdekaan Indonesia. Saya percaya itu nggak kita dapatkan dalam satu malam. Kota Jakarta semewah ini, sebagus ini, saya tahu itu tidak dibangun dalam satu malam. Begitu juga yaitu dalam kehidupan kita semua. Kita tahu keadaan kita, ya, dan kita juga harus tahu, saya perkatakan harus tahu, yaitu apa yang Tuhan mau untuk kehidupan kita. Apa rencana Tuhan untuk kehidupan kita? Ya, itu yang nomor satu yang kita perlu tahu dan saya percaya itu adalah hal yang terbaik yang kita harus tahu. Dari sebab itu sebelumnya saya katakan yaitu taruh Tuhan terlebih dahulu. Nomor satu, taruh Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan saudara, dalam setiap bagian kehidupan saudara, dalam keluarga saudara, dalam keuangan saudara, yaitu dalam anak cucu saudara, di dalam masa depan saudara, di dalam pekerjaan saudara, bahkan di dalam pelayanan saudara. Kita taruh Tuhan terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Sehingga kita tahu apa? Sehingga kita bisa tahu nomor dua. Yaitu apa sih tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu yaitu kalau kita tahu apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan termotivasi yaitu untuk melakukannya. Benar, Kak? Untuk kita tetap melakukannya, untuk kita sampai kepada goalnya. Oke, dari sebab itu, yaitu kita harus tahu, yaitu apa sih tujuan dalam kehidupan kita? Apa kita mau cuman gini-gini aja? Apa kita hanya membiarkan, yaitu ikut mengalir aja dalam keadaan kita? Saya percaya itu bukan kehendak saudara, dan saya percaya itu bukan kehendak Tuhan untuk kita mengikuti arus aliran daripada sungai dunia ini, ya. Jadi kita lihat di sini, umpamanya ya, saya kasih beberapa contoh, yaitu yang yang kita hadapi setiap hari. Umpamanya kalau kita menginginkan, yaitu, oh saya mau iman saya kuat ya, saya mau iman saya umpamanya seperti hamba Tuhan saya, seperti Dr. Paul, yaitu dia luar biasa, dia kuat, dia datang ke Indonesia, terus ya gitu dia bisa berhasil di dalam Indonesia. Saya mau ingin memiliki iman seperti itu. Jadi hal yang saudara harus lakukan, janganlah kita menjadi yaitu Kristen yang cuma hari Natal, Tahun Baru, dan Paskah. Atau atau event-event besar daripada gereja kita. Tidak. Tetapi yaitu sama seperti beliau, kita harus membuat komitmen, yaitu kepada Tuhan terlebih dahulu. Memiliki prioritas Tuhan terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Kita artinya memiliki komitmen, yaitu oke Tuhan setiap hari saya mau baca Alkitab. Oke Tuhan setiap hari saya mau doa. Berikan waktu kita kepada Tuhan. Dan oke Tuhan sekarang saya nggak mau ke gereja hanya Kristen Natal, Tahun Baru, dan Paskah. Tapi saya mau ke gereja setiap minggu. Jika ada kelompok sel atau persekutuan doa di dalam gereja saudara, oke, saya mau bergabung. Jika ada kelas pendalaman Alkitab, oke, saya mau belajar, yaitu untuk mendalamkan Alkitab. Semuanya itu apa, saudara? Untuk menguatkan iman kita, ya. Karena perkumpulan orang beriman itu udah pasti akan membuat kita lebih kuat. Dengan kita belajar lebih lagi firman Tuhan, itu akan membuat kita apa namanya dapat menghadapi yaitu badai-badai kehidupan um, di dalam kehidupan kita karena saya tahu yaitu uh, dunia itu tidak tambah lama tambah baik, dunia tambah lama tambah buruk, artinya badai dalam kehidupan kita tambah lama tambah besar. Dan saya percaya itu kita semua mau melewati badai itu semua. Kita nggak bisa mengatakan, oh badai, jangan saya orang Kristen, jangan menimpa saya, nggak bisa. Badai itu akan menghantam siapa saja saudara. Ya, dari sebab itu kita perlu kuat di dalam Tuhan dengan kita mendalamkan firman Tuhan, dengan kita membenamkan diri kita di dalam firman Tuhan. Amin. Dan satu hal lagi umpamanya kita tahu kita orangnya cepat marah, cepat tersinggung, maka kita akan mengatakan, oh saya mau jadi orang lebih sabar nih di masa depan kita. Jadi
Hal berikutnya apa yang kita lakukan? Ya banyak doa sebelum kita bicara, kita pikir dulu. Kita minta, oh Tuhan, kalau orang marah-marahin kita, kita bilang, oke Tuhan, kita harus rem, kita rem mulut kita, jangan sampai kita juga caci maki orang tersebut. Tuhan beri kekuatan kepada saya meskipun orang itu marah, kita lihat orang tersebut, kita bilang, Tuhan, saya percaya Engkau memberi kekuatan dalam hati aja. Kita doa, saya bilang, oke Tuhan, saya mau Engkau memberi kekuatan saya untuk menghadapi orang ini dengan hikmat daripada Engkau, dengan kasih daripada Engkau. Susah, susah, tapi bisa dilakukan. Umpamanya secara sekarang secara jasmani, kita mau mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Jadi apa yang kita lakukan? Kita minta doa kepada Tuhan, Tuhan beri kesempatan kepada saya. Atau saudara mengatakan, Tuhan, yaitu oke Tuhan, apakah saya harus tetap dalam kerjaan ini Tuhan? Engkau yang memberikan instruksi kepada bos saya, atau Engkau buka pintu kesempatan bagi saya Tuhan. Atau bahkan jika saudara ada kesempatan, saudara bisa menimba atau menambahkan ilmu lagi. Yaitu saudara bisa belajar online, atau saudara bisa mendapatkan pengetahuan lebih lagi untuk to upgrade yourself. Untuk saudara bisa lebih lagi, lebih ahli lagi dalam hal tersebut. Sehingga saudara bisa menambahkan penghasilan saudara. Umpamanya hal yang berikut secara jasmani, umpamanya saudara tahun ini, saya mau turun 5 kilo, saya mau turun 10 kilo. Mudah saudara, buang jauh-jauh cemilan saudara. Buang jauh-jauh gorengan, buang jauh-jauh bakmi instan, buang jauh-jauh yaitu kopi 3 in 1, yaitu dan atau segala sesuatu, buang itu jauh-jauh. Ganti dengan yaitu buah-buah segar, ganti dengan yaitu makanan yang yang sehat di dalam, yaitu di mana saudara lihat di rumah saudara udah nggak ada lagi cemilan-cemilan. Atau tempat kos saudara nggak ada lagi cemil-cemilan. Oke, jadi apa yang saya katakan, kita juga harus menjadi orang yang proaktif, mengambil inisiatif, mengambil tanggung jawab untuk melihat yaitu tujuan rohani kita itu tercapai, dan untuk mendapatkan yaitu kebiasaan rohani yang baik itu yaitu tercapai dalam kehidupan kita. Dan otomatis kalau kehidupan rohani kita itu lebih baik, kehidupan jasmani pun kita akan melihat atau mendapatkan lebih baik. Amin. Jadi saya ada beberapa contoh juga seperti umpamanya Esther, yaitu apa yang terjadi, dia mau tahu yaitu tujuan Tuhan dalam kehidupan dia. Dia tahu apa tujuan Tuhan dalam kehidupan dia. Yaitu begitu banyak orang umpamanya Esther, kenapa dia yang dipilih oleh rajanya. Yaitu dan dia tahu untuk menyelamatkan umat dan bangsanya. Dan apa yang dia lakukan waktu terjadi masalah, yaitu untuk seluruh bangsa Israel, Esther mengatakan apa? Mari kita puasa. Ya, 3 hari 3 malam, kalau nggak salah itu ya, berdoa dan berpuasa untuk aku, dia mengatakan, dan seluruh bangsa itu, seluruh hewan-hewannya, tua atau muda, itu juga tidak makan selama 3 hari 3 malam. Sehingga yaitu tujuan Tuhan tercapai. Jika saudara perlu doa dan puasa, lakukanlah. Tuhan pasti melihat yaitu upaya saudara, dan Tuhan pasti akan memberikan upahnya. Amin. Dan hal yang ketiga, dan ini yang terakhir, dan saya percaya ini juga yang penting sekali, yaitu terus mencoba. Don't give up. Jangan putus asa, terus mencoba. Berapa lama waktu yaitu untuk kita mendapat kebiasaan yang baru, atau benar-benar menghentikan kebiasaan lainnya, yaitu seorang psikolog bernama Benjamin Gardner, ya, dari Universitas Cambridge. Dia mengatakan nggak ada angka ajaib. Ya, jadi artinya nggak ada orang bisa mengatakan kepada saudara, oh hanya 21 hari atau hanya perlu 1 bulan, nggak ada. Yaitu karena setiap orang yaitu memiliki pola yang berbeda-beda. Jadi bisa aja perlu waktu berminggu-minggu atau perlu waktu berbulan-bulan, bahkan perlu juga waktu bertahun-tahun. Ya seperti saya taruh baca Alkitab, saya nggak malu untuk saya taruh di laptop saya nggak malu untuk taruh di kamar mandi saya nggak malu untuk taruh yaitu dekat ranjang saya. Ya, dan itu nggak ada sesuatu yang perlu dimalukan karena itu adalah berguna untuk kehidupan saya sendiri. Ya, dan kalau saudara lihat di 2 Korintus 15 ayat 7 sekarang dikatakan di sini, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Wow, ya. Sekali lagi saya baca ya. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jadi kuatkanlah hatimu di dalam Tuhan, ya. Semangatkan hati saudara, amin. Gak ada yang bisa menyemangati saudara. Gak ada yang bisa menguatkan hati saudara. Saudara harus memilih. Saya tidak lemah,
tapi saya kuat Tuhan. When I'm weak, I say I am strong in the Lord. Ya, jangan lemah semangatmu. Yaitu bangkit lagi saudara. Jangan kita, aduh, kehidupan saya udah terlanjur. Tidak ada dalam tanda kutip perkataan terlanjur di dalam firman Tuhan. Atau di dalam kamus Tuhan tidak ada perkataan sudah terlanjur. Karena ada upah bagi usahamu. Jika kita berusaha yang terbaik di dalam Tuhan, Tuhan pasti memberikan upahnya. Tuhan tahu upaya kita, ya. Tidakkah selama ini juga Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita? Bahkan jauh lebih baik daripada apa yang kita bayangkan. Dia katakan, kita lihat di sini ya, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya percaya yaitu apapun perkara tersebut, yaitu saudara dapat tanggung. Jadi kalau di sini yaitu bukan hanya perkara yang besar antara mati hidup, tapi ini adalah kebiasaan-kebiasaan. Meskipun itu adalah kebiasaan buruk yang kecil, tapi kebiasaan buruk yang kecil dapat meruntuhkan satu rumah. Sama seperti rayap, dia bisa menghancurkan satu rumah. Dari sebab itu mari kita membangun yaitu kebiasaan yang baik di dalam Tuhan. Ya, jadi dikatakan segala perkara dapat kutanggung. Seberapa kecilnya kebiasaan buruk saudara bisa enyahkan. Seberapa kecilnya yaitu kebiasaan baik yang saudara mulai pupuk sekali ini, saudara dapat melakukannya di dalam Tuhan, di dalam Dia. Yaitu dapat kutanggung di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi saya tahu kekuatan kita manusia ada batasnya. Tapi Tuhan sendiri yang memberi kekuatan kepada saudara. Tuhan sendiri yang memberi kekuatan kepada saya untuk membangun yaitu kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Karena juga Tuhan tahu, Tuhan mau kita memiliki kehidupan jauh lebih baik. Oleh sebab itu saudara sekalian, terus berusaha, ya, terus melakukan, don't give up. Yaitu jangan saudara putus asa. Jika saudara jatuh, bangun kembali. Jika saudara lalai hari ini, besok pagi saudara bisa melakukan. Jika saudara lupa doa pagi hari, yaitu siang hari, saudara bisa berikan kepada Tuhan. Jika saudara lupa siang hari, saudara bisa berikan malam hari. Jika saudara lupa malam hari, besok pagi saudara bangun, pasang waker keras-keras, tulis seperti saya tulis besar-besar. Doa dan baca firman. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Yaitu kita percaya, saya percaya, kita semua mau yaitu untuk target kerohanian kita itu tercapai. Tetap semangat saudara, dan Tuhan Yesus pasti memberkati saudara dan pasti memberkati kita semuanya. Sebelum kita berpisah, mari kita doa sama-sama. Amin. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami, untuk permulaan yang baru kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih karena begitu baiknya Engkau, begitu besar kasih karunia yang Kau berikan kepada setiap anak-anak-Mu. Dikatakan kasih karuniamu itu selalu baru setiap kali, baru setiap pagi Tuhan. Engkau tidak pernah berkesudahan kasih-Mu, tidak pernah berkesudahan kasih-Mu, selalu melimpah-limpah bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, pada sore hari ini atau pada malam hari ini, kami mau nyerahkan Tuhan. Setiap kelemahan-kelemahan kami Tuhan, kami mau serahkan kepada Engkau Tuhan. Setiap kebiasaan buruk kami Tuhan, kami tidak mau pegang lagi Tuhan. Kebiasaan buruk dari besar, atau kebiasaan buruk yang kecil sekalipun Tuhan, Engkau sendiri Tuhan pada saat ini Tuhan, kami mohon Tuhan biarlah Roh Kudus membukakan itu kepada kami semua. Roh Kudus mengingatkan kepada kami semua, dan kami Tuhan semua kebiasaan buruk itu secara rohani maupun secara jasmani kami mau serahkan kepada Engkau Tuhan. Kami mau buang itu jauh-jauh Tuhan dari kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, saya percaya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan mau memberikan kepada kami kebiasaan yang baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Kebiasaan yang baik Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan di dalam nama Yesus untuk lebih rajin lagi dalam kehidupan rohani kami Tuhan. Kami mau Tuhan setiap pagi datang kepada Engkau terlebih dahulu. Mengucap syukur kepada Engkau. Kami mau Tuhan setiap hari Tuhan datang kepada Engkau, memilih persekutuan dengan Engkau, membaca firman-Mu setiap hari, dan mengakhiri setiap hari kami Tuhan, setiap malam Tuhan. Sebelum kami tidur Tuhan, kami mau selalu mengucap syukur kepada Engkau, memberikan segala hormat dan pujian kepada Engkau. Kami mau Tuhan, biarlah Engkau yang mengambil alih kehidupan kami setiap harinya. Engkau sendiri yang mengambil alih Tuhan
dalam kehidupan pribadi kami, dalam keluarga kami, anak cucu kami, Tuhan, dalam pekerjaan kami, Tuhan, dalam kesehatan kami, Tuhan, dalam pelayanan kami. Engkau sendiri yang mengambil alih, Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa, biarlah kami peka atas tuntunan Roh Kudus-Mu di dalam setiap langkah-langkah kami. Dan kami berdoa, Tuhan, biarlah firman-Mu, Tuhan, menjadi pelita bagi kaki kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, kami menjadi kuat di dalam Engkau. Dan kami tahu kami dapat melakukan segala sesuatu Tuhan, melalui yaitu Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik dan kami mengucap syukur dengan kasih karunia-Mu. Dan Tuhan sebagai hamba-Mu Tuhan pada sore hari ini Tuhan, kami lepaskan berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani yang melimpah di dalam kehidupan saudara sekalian. Dan biarlah persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus selalu menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Diberkatilah saudara sekalian semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua berdoa dan kami semua yang percaya mengatakan haleluya. Amin. Amin saudara sekalian semua. Sekali lagi, don't give up. Amin. Jangan putus asa, maju terus, bangkit lagi, lakukan lagi. Don't give up. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian semua. Sampai jumpa kembali.